Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi, kita belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Sedikit cerita ya teman-teman ya buat sebuah perjalanan kita bikin bonsai gitu kan. Nah, sekali-kali kita boleh cerita di sini kan. Nah, jadi memang kadang-kadang setiap sesuatu udah pasti ada suka ada duka gitu kan, ada yang nggak ngenakin juga, ada juga sesuatu yang bikin kita bangga, bikin kita semangat gitu kan. Nah, termasuk ketika kita memiliki aktivitas ya, apalagi aktivitas itu adalah aktivitas yang memang kadang-kadang buat banyak orang itu sesuatu yang kesannya aneh sih enggak, cuma kesannya agak-agak enggak umum lah gitu kan, agak-agak enggak lumrah gitu kan. Termasuk ketika kita mulai terjun ke dunia perbonsaian ini teman-teman, karena di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, ini adalah sesuatu yang aktivitasnya itu sifatnya boleh dipandang agak miring ya, boleh dipandang agak miring itu sebagai sesuatu yang kurang kerjaan, katakanlah seperti itu. Apalagi pelakunya seperti saya gitu kan, seperti kita orang-orang yang memang kurang memiliki sisi finansial yang bagus untuk melakukan ini ya. Karena menurut mereka ini adalah hobi, jadi ruang hobi itu pantasnya itu untuk orang-orang yang memang secara ekonomi sudah cukup, itu seperti itu. Nah, jadi seringkali kita dapat hal-hal yang nggak enakin buat kita denger gitu kan, dari orang-orang di sekitar, bahkan kadang juga dari saudara kita sendiri ya. Nah, pasti hal-hal seperti ini tuh dialami juga nih oleh teman-teman kita yang lain ya. Nggak selalu juga mungkin di soal hobi-hobi perbonsaian begini ya, pasti juga di hobi-hobi yang lain gitu ya. Jadi kalau levelnya itu masih level ya rendahan lah, ekonomi kelas bawah lah gitu, pasti kalau kita punya hobi sesuatu yang memang itu adalah hobi, yang memang itu kadang seringkali menuntut kita untuk melakukannya, itu dapat semacam sorotan negatif dari orang-orang sekitar ya teman-teman ya, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi saya ngerasain itu sepanjang saya beraktivitas dari mulai kalau dulu kita sering dongkel-dongkel, kita sering ngumpulin bonggel-bonggel, orang sini nyebutnya tunggak gitu ya. Jadi dianggap sesuatu yang memang kurang kerjaan. Nah, jadi yang jadi catatan kita adalah bahwa sisi hobi sebenarnya kita nggak bisa juga nyalahin orang-orang yang memang nggak seirama ya dengan kita, karena hal yang lumrah apabila kita berada di satu sisi yang nggak umum, satu sisi yang nggak seiring ya dengan orang-orang di sekitar kita. Semisal kalau di tempat saya, orang-orang para petani, mereka yang sibuk bekerja, sibuk dengan kesibukannya masing-masing, berkebun, pagi harus berangkat, sore baru pulang, atau seperti itu, dengan kesibukan seperti itu, mereka merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh yang namanya katakanlah manusia ya, dalam tanda kutip gitu kan, masyarakat di sekitar kita gitu kan. Nah, jadi ketika melihat ada kesibukan lain yang justru katakanlah mungkin ada sedikit
cemburu dalam soal mengeluarkan tenaga, itu sesuatu yang sepertinya memang layak untuk disorot sebagai, kalau bulian sih enggak ya, tapi boleh dibilang sekedar cemoohan. Bahkan kadang-kadang memang menjadi cemoohan. Semisal, ngapain lu kayak kayak orang kurang kerjaan, kayak 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 orang males cari kerja gitu dan selanjutnya. Nah, mereka nggak menyadari ini soal hobi gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, mereka nggak menyadari bahwa ini adalah urusan orang seperti itu. Tapi itu adalah sebuah kalimat yang kalau kita rasain sendiri bahwa itu juga arogan. Kalau kita ucapin itu justru dengan suara penentangan, dengan suara yang lebih keras ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pernah ngerasain seperti ini, ada hal yang lebih baik yang harus kita lakuin ya, karena kita sendiri ngerasain itu, dan kita sendiri selama ini nggak pernah memberikan penentangan, nggak pernah bersuara tentang ini adalah soal hobi atau soal urusan saya ya. Tetapi ada hal yang saya sampaikan justru lebih lembut, teman-teman. Nah, jadi hobi kita itu jalan terus, tapi tentu saja kegiatan kita, aktivitas kita sebagai seseorang yang tentu saja memiliki keluarga, yang harus mencukupi kehidupan keluarga, juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti itu. Artinya apa? Hobi tetap kita jalanin, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga itu juga terus kita jalani juga gitu ya. Nah, lain sisi lagi ya teman-teman, bahwa ketika hobi kita tempatkan ke diri kita itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi diri kita untuk lebih berenergi lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengedepankan apa yang justru menjadi tujuan gitu kan dari hobi kita itu sendiri. Itu sebenarnya kadang-kadang ada sedikit semacam yang sesuatu yang membuat kita sendiri merasa salah seperti itu, karena tentu saja ketika kita mengedepankan hobi, keluarga nentang dong kan, seperti itu. Artinya ada sesuatu yang mereka tuntut dong. Nah, yang mereka tuntut bukan apa-apa sebetulnya, hanya pengertian, hanya sebuah pengertian bahwa kita boleh punya hobi, kita boleh mengedepankan hobi, tetapi juga nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dibelakangin. Yang di luar hobi itu justru hal-hal yang lebih yang lebih penting ya. Nah, itu seperti itu. Tapi ketika sesuatu sudah menjadi hal yang egois buat diri kita, maka kita harus berpikir lebih positif. Bisakah kita membuat hobi kita itu menjadi sesuatu yang justru bisa menopang semuanya? Kalau bisa, ya memang harus bisa. Kalau merasa bisa, ya memang harus dilakukan. Kalau akhirnya bisa, maka itu adalah cara yang lembut untuk memberi jawaban kepada sekitar kita, kepada lingkungan kita yang selama ini mencemooh, artinya menyepelekan apa yang kita lakukan sebagai hobi, seperti itu. Karena sudut pandang orang-orang yang memang tidak pernah menggeluti hobinya, orang-orang yang memang artinya workaholic seperti itu, mereka nggak pernah, teman-teman, memperdulikan apa yang disebut sebagai hobi, apalagi bicara soal detail-detail seni seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali. Bagi mereka adalah kerja itu yang lebih baik. Hobi artinya buang waktu, buang tenaga, dan sama sekali bukan sesuatu yang penting bagi keluarga. Tetapi bagi kita, orang-orang yang memiliki hobi, tentu hobi adalah segalanya. Hobi adalah sesuatu yang kadang bisa menjadi lebih ya dari sekedar obat.
khawatirin itu adalah buat pemula ya, pemula-pemula yang barangkali baru gitu kan, baru aja pengen nyobain apa namanya ini nih bonsai gitu kan, perbonsaian gitu kan. Nah, karena apa namanya, ternyata yang kita rasain di dunia perbonsaian itu ya teman-teman, bahwa ketika kita memulai, artinya itu adalah benar-benar hal yang memulai. Apalagi ketika kita memang benar-benar bukan hanya sekedar hobi, artinya memang sudah mencintai apa itu yang disebut bonsai. Di sana itu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang sepertinya ketika kita mulai berbonsai, maka dunia kita adalah bonsai, teman-teman. Maka hal-hal yang wajar kalau pernah kita dengar seseorang yang punya kerjaan pun ketika terjun ke bonsai dia akan meninggalkan pekerjaannya dan di bonsai. Dengan garis besar bahwa bonsai itu lebih memiliki pendapatan dibanding pekerjaannya, atau gamblangnya itu bayaran dari kerjaannya itu lebih kecil dari apa yang dia dapat dari berbonsai. Itu seperti itu. Nah, itu jadi catatan juga buat kita bahwa ini adalah jawaban yang kita maksud sebagai jawaban yang lembut untuk orang-orang di sekitar kita, bahwa sesungguhnya kita punya hobi, tetapi bukan hanya sekedar hobi, tetapi sesuatu yang memang kalau sudut pandang orang itu terhadap hobi kita itu adalah soal pendapatan, soal uang, maka jawaban kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan dengan kata-kata bahwa bonsai itu mendapatkan uang. Bonsai itu bahkan lebih dari sekedar mendapatkan pendapatan. Tapi catatan satu lagi bahwa ketika kita memulai berbonsai, garis besarnya adalah bonsai adalah dunia kita. Artinya begitu banyak yang harus kita lakukan ketika kita mulai berbonsai. Kegiatan-kegiatan, program-program, tahapan-tahapan di dalam berbonsai itu hampir menyita waktu, teman-teman. Jadi kalau memang kita mau terjun ke bonsai, boleh dibilang katakanlah maksimal ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus siap segalanya. Apalagi kalau kita memang dalam keadaan yang tentu saja secara finansial memang kurang mencukupi. Kita bisa sih gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan bikin bonsai kalau memang mulai hobi gitu kan, apa namanya 1, 2 atau sampai 5, 10 itu seperti itu. Di situ nanti teman-teman akan ngerasain bahwa semakin hobi, semakin cinta, bahwa bonsai itu menuntut kita untuk memiliki kita. Itu seperti itu yang kita rasain, dan itu artinya kita harus mulai berpikir bahwa kalau memang bonsai mau memiliki kita, maka bonsai harus memberi sesuatu kepada kita, yaitu memberi sesuatu yang bisa memberikan jawaban untuk orang-orang di sekitar kita yang memang tadinya menyepelekan kita. Kurang lebih seperti itu, termasuk juga orang-orang dekat, termasuk juga keluarga kita. Bisakah bonsai itu menopang semuanya? Harus bisa kalau memang kita benar-benar hobi dan cinta dalam dunia seni kita. Sekali lagi teman-teman, ini hanya sebuah cerita. Jika pun ini terjadi pada teman-teman, terus saja bersemangat, terus saja berbonsai, terus saja berjalan dengan hobi kita apapun itu. Yang penting adalah sebuah catatan bahwa di balik hobi tentu saja kita memiliki tanggung jawab yang lain yang tentu saja lebih penting dari sekedar hobi. Dan jika hobi adalah segalanya bagi kita, maka buatlah hobi menjadi jawaban untuk semua pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian saja, salam satu hobi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.